Kali ini kami akan membahas mengenai leasing. Leasing itu apa sih? Menurut Profesor R. Subekti SH, leasing adalah suatu tindakan daripada perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana lessor menyewakan suatu perangkat alat perusahaan termasuk servis pemeliharaan kepada lessor untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 11/KMK-01/1991, leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa leasing adalah setiap kegiatan dalam pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis-jenis dari leasing atau sewa guna usaha. Ada 5 jenis-jenis leasing. Yang pertama, capital lease. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Yang kedua, operating lease. Lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee, membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Yang ketiga, sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease, diakui 2 macam pendapatan, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu lease. Yang keempat, leverage lease. Pada leasing ini, dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya 20% hingga 40%. Kemudian, sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider. Yang terakhir, ada cross-border lease. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian, antara lessor dan lease terletak pada 2 negara yang berbeda. Kegiatan leasing, yaitu ada financial leasing. Dalam sewa guna ini, lessee menentukan sendiri jenis barang dan mengadakan negosiasi langsung dengan supplier terkait syarat, lalu membayar barang modal tersebut kepada supplier dan diberikan kepada lessee. Lessee akan membayarkan uang sewa kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Operating leasing adalah pihak lessor membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada lease. Pembayaran periodik tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal dan bunga. Penggunaan barang modal biasanya dalam jangka pendek dan lease dapat membatalkan perjanjian leasing kapanpun serta mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. Pihak-pihak leasing. Yang pertama adalah lessor. Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang modal. Yang kedua, lessee. Merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor. Yang ketiga adalah supplier. Merupakan pedagang yang menyediakan barang untuk di-leasing sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee. Yang keempat adalah bank dan kreditur. Merupakan tidak terlibat. Bank dan kreditur
Mereka tidak terlibat langsung dalam kontrak leasing, namun menyediakan dana kepada lessor. Mekanisme usaha dari leasing. Yang pertama, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang-barang modal yang dibutuhkan lessee. Kedua, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lessee. Ketiga, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Selanjutnya, yang keempat, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan. Lalu, lease menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar. Setelah itu diserahkan kepada supplier. Kelima, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Keenam, pembayaran oleh lessor kepada supplier. Ketujuh, pembayaran angsuran atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencangkup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Atau jika tidak menggunakan opsi, maka tidak perlu menggunakan bunga. Perkembangan usaha leasing atau sewa guna usaha di Indonesia. Industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT atau Persero PANN Multifinance. Kemudian, melalui keputusan Presiden nomor 61/1988 yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, customer finance, modal venture, dan kartu kredit, di mana dalam surat keputusan ini tertulis jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar. Yang kedua, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar dan koperasi sebesar 3 miliar. Pada dasarnya, perkembangan leasing dalam sejarah Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase pengenalan. Fase pertama yang merupakan fase pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia terjadi antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Dalam fase ini, leasing belum begitu dikenal masyarakat dan perkembangannya pun tidak begitu pesat. Yang kedua adalah fase pengembangan. Fase kedua yang merupakan fase pengembangan ini terjadi kira-kira antara tahun 1984 sampai dengan 1990. Dalam fase kedua ini, bisnis leasing cukup pesat. Perkembangannya berbarengan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Pada fase kedua ini, beberapa segi operasionalisasi leasing telah berubah. Misalnya dalam hal metode perhitungan penyusutan aset untuk kepentingan perpajakan. Hal ini terjadi akibat dari berkurangnya Undang-Undang Pajak tahun 1984. Sementara sistem pelaporan pajak dalam periode kedua ini masih memakai operating method seperti pada fase sebelumnya, tetapi dengan beberapa distorsi. Fase konsolidasi yang merupakan fase dari perkembangan leasing di Indonesia terjadi pada tahun 1991 sampai sekarang. Periode ini, izin-izin pemberian perusahaan leasing yang sebelumnya diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan multifinance juga banyak didirikan pada periode ini. Salah satu perubahan yang terjadi ialah diubahnya sistem perpajakan dari operating method
berubah menjadi financial method. Perubahan sistem perhitungan pajak ini mulai berlaku sejak 19 Januari 1991 berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan.